Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meira Angelika Susadila dari kelas 1C Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasebiang. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi saya mengenai hubungan antara pasar, permintaan, dan penawaran. Sebelumnya, izinkan saya untuk men-share PPT yang telah saya buat. Baiklah, judulnya kali ini yaitu hubungan antara pasar, permintaan, dan penawaran. Kita masuk pada tahap pendahuluan, yaitu latar belakang. Pasar dalam artian sempit adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli dengan barang dan jasa. Sedangkan dalam artian luas, pasar merupakan proses yang terjadi antara penjual dan pembeli, melakukan kesepakatan untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Seperti yang kita tahu, di sekitar kita tuh terdapat banyak pasar yang memiliki berbagai macam jenis. Selain itu juga pasar sangat berperan penting bagi masyarakat. Karena di dalam pasar itu terdapat berbagai macam kebutuhan yang kita butuhkan. Namun, sebelum para pedagang dan pembeli bertransaksi di pasar tersebut harus memenuhi syarat-syarat berdirinya pasar. Karena untuk mendukung atau menentukan jenis pasar apa yang terbaik, pasar apa yang akan terbentuk. Oleh karena itu, di dalam materi PPT ini akan kita bahas tentang hubungan antara pasar, permintaan, dan penawaran. Sebelumnya, rumusan masalah pada materi ini yaitu adalah apa sih hubungan antara pasar, permintaan, dan penawaran, dan tujuannya yaitu untuk mengetahui apa hubungan antara pasar, permintaan, dan penawaran. Masuk pada tinjauan pustaka, yaitu pada ilmu ekonomi sehari-hari ada permintaan atau demand serta penawaran yaitu supply yang saling mempengaruhi satu sama lain antara pembeli serta penjual dan pasar. Di zaman ini, orang itu menduga bahwa ilmu ekonomi itu artinya ilmu yang hanya dimulai dan diakhiri menggunakan aturan permintaan serta penawaran. Tentu saja, anggapan ini terlalu mengandalkan ilmu ekonomi menjadi ilmu yang sangat sederhana. Namun, sebenarnya hukum yang dikenal menggunakan aturan penawaran dan permintaan ini itu memang adalah bagian yang terpenting pada pemahaman kita yang paling dasar, di mana permintaan adalah jumlah barang yang diminta pada ketika eksklusif, sedangkan penawaran itu jumlah barang atau jasa yang tersedia, yang bisa ditawarkan oleh penghasil pada konsumen di setiap tingkat harga, selama periode saat tertentu. Permintaan ini dan penawaran berkaitan dengan interaksi antara penjual dan pembeli. Interaksi ini akan menentukan tingkat harga apa yang berlaku dan jumlah komoditas apa yang diperjualbelikan. Interaksi tersebut dapat diterapkan melalui teori permintaan dan penawaran. Selanjutnya kita masuk pada materi pembahasan yaitu pasar. Pasar yaitu merupakan suatu tempat untuk berdagang serta berbelanja dan bertemunya pembeli serta penjual. Namun, sejatinya tidak semua hal dapat dilakukan dalam melakukan interaksi antara penjual dan pembeli terjadi di pasar. Ketika berjalan, tidur, masak, bahkan dalam keadaan sedang olahraga saja kita pun bisa melakukan kegiatan transaksi tersebut. Internet merupakan salah satu contoh media transaksi yang menjadi bukti nyata canggihnya perubahan transaksi yang terjadi. Dari masa ke masa, kita bisa melakukan berbagai macam transaksi secara online. Bahkan, sekarang tersedia berbagai macam kebutuhan primer maupun sekunder yang bisa kita dapatkan secara online. Lalu, ada beberapa fungsi dari pasar yang terdapat di tengah-tengah kalangan warga pada berbagai belahan global. Yang pertama yaitu bertemunya pembeli bersama barang atau jasa yang diperlukan. Tak semua yang kita butuhkan itu kita dapatkan seutuhnya. Oleh karena itu, pasar sangat kita butuhkan pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjadi pencaharian rakyat. Pasar juga bisa dijadikan kawasan untuk masyarakat yang mencari uang atau bisa dikatakan sebagai sumber mata pencaharian. Yang ketiga, untuk menjaga stabilitas. Pasar juga bisa berakibat ladang atau rezeki buat para penjual, meraup keuntungan dan juga mempertinggi perekonomian si penjual, sehingga perekonomian rakyat itu tetap stabil. Selanjutnya itu ada jenis-jenis pasar. Yang pertama, pasar tradisional, yaitu pasar ini yang didirikan pemerintah, partikular, koperasi, serta swadaya warga. Di dalam pasar tradisional ini,
dapat berbentuk kios, los, atau tenda. Kebanyakan sih dia menyediakan barang-barang konsumsi sehari-hari. Seperti proses transaksi yang terjadi di pasar tradisional, yaitu adalah tawar-menawar yang kita tahu. Yang kedua yaitu ada pasar tak konkret atau abstrak. Pasar ini merupakan pasar yang tidak mempertemukan secara pribadi atau bertatap muka antara penjual dan pembeli. Sistem belinya dapat dilakukan di mana saja. Kita dapat membeli atau menjual barang yang sudah disediakan lewat perangkat lunak seperti Shopee, lalu ada Tokopedia, dan lain sebagainya. Namun, di balik harganya atau canggihnya pasar yang tak konkret ini, terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, pasar ini yaitu adalah pasar yang mampu dilakukan di mana saja dan kapan saja. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita lagi makan, lagi jalan, bahkan kalau misalnya kita lagi tidur tuh kita bisa melakukan transaksi berbentuk pasar ini. Sedangkan kekurangan ataupun kelemahan pasar ini yaitu jika dari sudut pandang penjual, kita harus percaya pada jasa ekspedisi yang ada. Walaupun mampu jika nanti para ekspedisi tersebut melakukan kesalahan seperti barang rusak, barang hilang, barang terjatuh, ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Sedangkan dari sudut pandang pembeli, kita tuh tidak bisa dapat mengecek barang yang kita beli itu kayak mana. Kita nggak bisa tahu secara langsung. Jadi jika terjadi sesuatu kesalahan memesan, entah itu ukurannya kekecilan atau kebesaran, kita tuh tidak bisa melakukan pengembalian. Dalam tanda itu kita tidak puas. Yang ketiga yaitu ada pasar raya. Pasar raya itu yaitu pasar tradisional yang banyak sekali menunjukkan produk-produk makanan dan rumah tangga. Biasanya di setiap kota terdapat pasar raya ini. Cuman pada setiap kota-kota absolut, kita tidak selaras penyebutannya dengan pasar raya. Yang keempat yaitu ada pasar konkret. Pasar konkret ini pasar nyata atau pasar yang dimana terjadinya para pembeli dan penjual bertatap muka. Di pasar ini, para pembeli dan penjual itu mampu memiliki secara langsung barang atau jasa produk diinginkan. Tapi juga ada kelemahan dari pasar ini, yaitu para pembeli wajib pulang pribadi ke kawasan para penjual. Terlebih untuk bertemu secara tatap muka kepada para penjual. Yang kelima yaitu ada toko serba ada. Toko serba ada yaitu tempat yang menyediakan segala, serta menjual semua kebutuhan pokok yang kita butuhkan sehari-hari. Toko ini merupakan tempat yang menyediakan serta menjual segala kebutuhan, seperti kebutuhan dapur, kebutuhan kuliner, ada juga kebutuhan kamar mandi, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu ada toko supermarket. Toko yang menyediakan barang-barang kebutuhan rakyat atau kebutuhan sehari-hari. Pasar ini umumnya tuh sering kita datangi, karena dia tuh mencangkup seperti barang-barang elektronik, ada juga sembako, ada juga daging, sayuran, buah, perlengkapan tempat tinggal seperti kulkas dan televisi. Lalu masuk pada materi tentang permintaan. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta dalam suatu pasar eksklusif dengan strata harga dan strata pendapatan pada periodik tertentu. Yang kedua kita masuk pada penawaran. Penawaran yaitu jumlah barang dan jasa yang tersedia yang dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Selain itu, penawaran juga dapat diartikan sebagai suatu produk yang tersedia dengan harga khusus untuk dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama yaitu harga produk yang dijual. Jika terdapat penghasilan, sepatu yang menyediakan yaitu sekitar 600 pasang sepatu dengan harga 53.000. Berapa sih pasang sepatu yang diproduksi jika harganya berubah menjadi 48.000? Nah, pasokan sepatu pasti akan turun menjadi 300 pasang saja. Namun, jika harganya itu kita naikkan menjadi 130.000, maka pasokan sepatu itu juga ikut bertambah menjadi 900.000. Yang kedua yaitu harga barang lain berubah. Jika baju impor mengalami kenaikan harga, maka penggunaan baju impor akan semakin berkurang atau menurun. Rakyat yang beralih menggunakan baju produk impor akan menyebabkan permintaan baju lokal itu meninggi atau melonjak. Hal ini berimbas di kenaikan penawaran baju lokal. Yang ketiga yaitu peningkatan teknologi. Kegiatan produksi naik ditunjang oleh bantuan teknologi yang semakin mumpuni. Ini menghasilkan kenaikan di penawaran barang. Lalu kita masuk pada hubungan antara pasar, permintaan, dan penawaran.
Permintaan dan penawaran ini bersifat saling berkebalikan. Kenapa? Keduanya akan mencapai titik di mana equilibrium pasar waktu saling bertemu. Itulah yang disebut hukum permintaan serta penawaran. Contohnya itu seperti seorang bapak-bapak baru saja membuka toko kue. Karena rasanya enak dan terkenal, toko tersebut menjadi cepat diserbu pembeli. Karena hal tersebut, bapak pemilik toko ini berinisiatif untuk menaikkan harga. Setiap sebulan sekali dia menaikkan harga. Pembeli sesekali datang ke tokonya, cuman tidak seramai yang sebelumnya. Para pembeli semakin menurun karena jumlah ataupun barang yang dia jual itu semakin mahal. Menyadari toko bapak ini mulai ditinggal pembeli, bapak tersebut pun mulai mencoba untuk menurunkan lagi harga-harga jual kuenya. Tapi tetap saja pembeli tetap tidak seramai sebelumnya pertama kali dia membuka toko. Masuk pada penutupan, yaitu kesimpulan yang kita dapatkan, yaitu adalah kolerasi permintaan pasar sangat berpengaruh terhadap pasar. Perlu diketahui, sistem ekonomi yang sangat penting buat kita pelajari itu supaya kita mengetahui terdapat apa saja faktor di dalamnya. Dan saat suatu barang itu naik, maka permintaan akan menurun. Begitu pula sebaliknya, jika harga barang itu turun, maka permintaan itu semakin naik. Tentunya itu telah menjadi hukum permintaan yang terus berjalan dalam roda perekonomian. Dan terlihat jelas bahwa permintaan jika dilihat dari posisi, yaitu asal permintaan dari pandangan Islam dan permintaan secara konvensional sangat wholly tidak selaras. Jika permintaan dari pandangan Islam mengedepankan nilai kehalalan dan nilai faedah, maka jika secara ekonomi konvensional permintaan dicermati asal harga, kualitas, dan lain-lain. Dari sudut suatu barang tadi, disparitas ini bukan menjadi persoalan berdasarkan aku, karena setiap orang juga memiliki sudut pandang yang tidak selaras asal segi permintaannya. Yang terpenting tuh kita ambil nilai positifnya aja, asalkan kedua sisi permintaan tadi. Yaitu saran untuk materi ini yaitu berdasarkan konklusi pada atas saran penulis, memberikan saran untuk produsen atau penjual tidak memanipulasi harga barang serta sengaja membentuk suatu barang terlihat langka. Sebagai akibatnya membuat warga merasa terbebani dengan kenaikan harga barang, misalnya kenaikan harga daging sapi, bawang merah, dan kebutuhan lainnya. Dan pemerintah pula berperan aktif untuk memperhatikan adanya kecurangan pada pendistribusian barang, sehingga tidak terjadinya penimbunan barang yang dapat mengakibatkan kenaikan harga. Baiklah, sekian presentasi saya mengetahui materi tadi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.